mungkin nyala. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kami hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA beserta rekan-rekan mahasiswa MPI kelas A Universitas Islam Jember. Hafizahumullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan akademik dan saya hari ini mendapatkan tugas untuk mempresentasikan tentang pemimpin sebagai person, hakikat kekuasaan atau power dan otoritas, serta mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam lingkungan multikultural. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepemimpinan itu sesungguhnya muncul sejak manusia itu sendiri ada. Oleh karenanya kepemimpinan itu juga dikenal sebagai munculnya bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman Nabi dan nenek moyang yang berkumpul secara bersama-sama. Jadi mempelajari tentang kepemimpinan bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu ya ada sejak manusia itu ada. Disitulah kemudian pada eranya bahwa pemimpin itu ditunjuk baik secara pribadi dan dia memiliki kualifikasi seperti kemudian visioner, cerdas, dan paling berani ya pada masanya. Dan termasuk juga bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu dimanapun dan kapanpun juga selalu diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena pada suatu kelompok jika kemudian tidak ada yang namanya pemimpin, pada akhirnya kemudian tidak bisa diatur, tidak bisa dikelola, sehingga tujuan itu kemudian tidak bisa tercapai. Itulah kemudian pentingnya ada seorang pemimpin. Oleh karenanya, bagaimana kemudian pemimpin sebagai pribadi itu? Pemimpin sebagai pribadi, kalau di Al-Quran itu ada istilah kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah, tapi di sini kami tidak membahas dalam perspektif tersebut. Oleh karenanya pemimpin sebagai pribadi itu membutuhkan yang namanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya. Kita bayangkan kemudian jika seorang person, individu tidak memiliki keahlian dan pengetahuan, maka akan sulit kemudian dalam menjalankan kepemimpinan baik kepada dirinya. Contoh kemudian seseorang yang tidak memiliki keahlian atau pengetahuan, ketika dia memiliki kebutuhan-kebutuhan, secara reflektif dia tidak bisa menerjemahkan. Contoh, taruhlah saya lapar, gitu kan? Kalau saya lapar, apa yang harus saya lakukan? Nah, orang yang memiliki pengetahuan minimal dia bisa secara reflektif berpikir bahwa kalau saya lapar berarti saya makan. Kalau ketika saya makan tidak ada nasi, berarti saya harus makan. Maka kemudian seorang pemimpin, seorang pribadi katakanlah bisa menerjemahkan apa yang kemudian harus dia lakukan. Yang selanjutnya kemudian jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Seorang pemimpin kan, jadi itu harus juga bisa diukur. Contoh, saya juga tidak berani ketika kemudian saya memiliki keahlian di kepemimpinan pendidikan, kemudian menjadi katakanlah pemimpin di satu lembaga bisnis atau usaha apa, karena tidak memiliki kompetensi di situ. Jadi pekerjaan lembaga tertentu berkaitan dengan pimpinan itu juga ada hubungannya. Yang selanjutnya adalah ada sifat-sifat kepribadian pemimpin, termasuk juga sifat-sifat kepribadian pengikut atau kelompok yang dipimpinnya. Itu berbeda-beda. Sifat-sifat pemimpin, kepemimpinan itu berbeda-beda, sehingga kemudian dari situ
kita bisa mempelajari dan kita bisa mengasah kemudian menjadi pemimpin yang dapat diterima oleh orang lain. Itu kan sifatnya ke dalam. Jadi secara reflektif bahwa kalau kita sebagai pemimpin juga refleksi kira-kira sifat-sifat pemimpin itu seperti apa. Termasuk juga di sini kepribadian pengikut atau kelompok yang kemarin kita bahas ya. Ini sifat-sifat kepribadian pengikut. Itu juga masuk di sini seperti yang kemarin kita bahas bahwa salah satu kemampuan pimpinan adalah seperti kemudian conceptual skill, human skill, dan technical skill. Yuluk dalam leadership organization itu menyampaikan bahwa pemimpin sebagai individu, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan visi pribadi tentang tujuan karir. Jadi harus mengetahui kemudian sehingga ketika apa yang akan dia lakukan. Jadi seorang pemimpin individu harus memiliki visi, harus memiliki tujuan, sehingga dari visi dan tujuan itu kemudian bisa terarah. Step by step apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kembangkan berkaitan dengan kompetensi diri. Yang kedua kemudian mencari mentor yang tepat. Mentor di sini bisa jadi bisa konsultan juga. Dalam keagamaan yang sekarang berkembang itu disebut sebagai guru spiritual. Mungkin juga bisa menjadi mentor dalam hal pengembangan diri. Kan? Yang selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan diri. Pengawasan diri berarti berkaitan juga dengan refleksi diri, kemampuan diri, terus asah diri, sehingga ada kemampuan-kemampuan yang taruhlah kemudian secara berkala ada peningkatan. Belajar dari, bukan cari ya, belajar dari kesalahan-kesalahan, sehingga dari proses kesalahan itu kemudian akan mengasah terhadap, kembali ke depan, mengasah terhadap kemampuan kita, mengasah terhadap kemampuan diri sendiri, dan belajar memandang peristiwa dari berbagai perspektif. Ini penting. Seorang pemimpin, seorang person itu kemudian belajar memandang peristiwa dari berbagai perspektif. Kenapa? Sehingga dia tidak mudah kemudian mencapai atau membuat satu kesimpulan dari hanya satu perspektif. Disitulah pentingnya kemudian seseorang belajar dari berbagai perspektif dalam rangka ketika dia menghadapi satu masalah, sehingga berbagai perspektif itu bisa menjadi kajian-kajian untuk memutuskan satu masalah yang terjadi. Gitu. Dalam pengembangan kepemimpinan diri pemimpin itu ada satu bisa dilakukan melalui proses-proses pelatihan formal, diasah melalui pelatihan-pelatihan kemampuan kepemimpinan dasar. Kalau di di IPNU EPPNU itu ada lakmut, ada banyaklah istilah ya, ada kepemimpinan dasar, ada kepemimpinan menengah dan lanjutan. Itu kan dalam rangka mengasah kemampuan diri melalui pelatihan-pelatihan formal, termasuk juga aktivitas-aktivitas pengembangan. Mungkin banyak ya kalau berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pengembangan itu, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya katakanlah keilmiahan. Itu bisa juga. Kemudian aktivitas yang membantu diri sendiri, yang dalam rangka mengembangkan kepemimpinan diri. Itu yang berkaitan dengan pemimpin secara individu ya, pemimpin. Yang selanjutnya adalah hakikat kekuasaan. Hakikat kekuasaan menurut teori pengaruh, menurut Facts ini di bukunya Yunus juga, bahwa pengaruh seorang pemimpin bersumber pada kekuasaan dalam kelompok atau organisasi. Ya, teorinya seperti itu. Jadi pengaruh itu menurut Facts itu bahwa pengaruh seorang pemimpin bersumber pada kekuasaan dalam kelompok atau organisasi. Jadi karena dia memiliki, katakanlah menjadi seorang pimpinan, dari pimpinan itu kan memiliki kekuasaan. Walaupun kemudian apakah kekuasaan itu terbatas atau tidak, bergantung juga. Kalau biasanya organisasi modern sekarang kekuasaan itu tidak pas absolut, tapi ada aturan-aturan yang memainkan. Seperti kemudian bagaimana seorang pemimpin juga taat kepada ADART yang menjadi kesepakatan pada suatu lembaga organisasi. Termasuk juga Mark Weber di sini mengartikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk
dalam suatu hubungan sosial melaksanakan pengertian sendiri sekalipun melakukan perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini ya. Jadi kekuasaan itu bisa digunakan untuk ini hubungan sosial, bagaimana mempengaruhi orang lain ya, bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana kemudian menggerakkan orang lain, bagaimana kemudian berinteraksi dengan orang lain. Jadi kekuasaan bisa sedemikian rupa. Oleh karenanya ada taksonomi kekuasaan menurut Freck dan Revan di sini, bahwa ada kekuasaan yang sifatnya reward power, ada yang kemudian concave power, ada referent power, dan kekuasaan legitimate power. Yang terakhir adalah kekuasaan keahlian. Apa kemudian kekuasaan penghargaan itu? Menurut taksonomi di sini bahwa kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan untuk memberikan keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Jadi tentu hal ini bisa terlaksana dalam konteks bahwa sang pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan ini ya. Jadi ada reward power ketika kita bekerja, ketika ada bawahan bekerja baik, maka seorang pimpinan harus memberikan reward, sehingga dari reward itu ada kekuatan, maka bawahan akan menganggap bahwa oh iya, ternyata seorang pimpinan memberikan perhatian. Ketika seorang pimpinan memberikan perhatian, maka akan memberikan energi positif terhadap bawahan itu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah ada kekuasaan yang sifatnya adalah paksaan, yang ini didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian ya. Jadi karena dari jabatan itu kan ada otoritas, karena berbicara tentang kekuasaan, jadi ada juga berbicara tentang otoritas. Jadi dia bisa memaksa, apalagi yang sifatnya adalah mereka yang masuk dalam organisasi secara keseluruhan katakanlah mendapatkan haknya, seperti ada peng-HR-an, ada pemberian jabatan, promosi jabatan, sehingga ketika mereka katakanlah kerjanya tidak baik, maka kemudian seorang pimpinan bisa memaksa bahwa agar melakukan hal-hal yang sudah diinstruksikan. Yang selanjutnya adalah ada kekuasaan rujukan, dan rekan-rekan bisa membaca ini semua karena sudah saya share. Kemudian bagaimana kekuasaan diperoleh atau hilang, kan? Jadi kekuasaan itu tentu tidak selama-lamanya ya. Pada akhirnya kemudian akan berakhir. Apakah berakhir karena memang periodik, ataukah berakhir karena sebab karena ini ya, alam mungkin ya, karena istilahnya itu ya, karena sudah kehendak alam sehingga dia harus kemudian kekuasaannya hilang. Ada teori pertukaran sosial teori ini kemudian menjelaskan bahwa bagaimana kekuasaan diperoleh dan hilang saat terjadi proses saling mempengaruhi di antara pimpinan dan bawahan dalam sebuah grup, gitu kan. Taruhlah kalau saya seorang pemimpin, saya memiliki bawahan, pertama mempercayai satu bawahan, kemudian karena kalah lobby atau kalah apapun sehingga boleh jadi saya tidak percaya dengan A, kemudian beralih kepada si B. Ada teori kontingensi, yang ini adalah merupakan teori yang menjelaskan bagaimana kekuasaan berbagai subunit dalam organisasi diperoleh dan hilang. Misal penghapusan fungsi dan departemen atau divisi. Itu menurut teori kontingensi. Ini ada di bukunya juga ya, halamannya 185. Kemudian tadi berbicara tentang kekuasaan. Ketika berbicara tentang kekuasaan maka ada otoritas. Oleh karenanya wewenang atau otoritas itu untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi ada dalam setiap jabatan selain ada kekuasaan maka ada otoritas atau wewenang itu. Wewenang itu terjadi oleh karenanya adanya kekuasaan yang diberikan ya, adanya kekuasaan yang diberikan kepada orang itu.
sehingga kemudian ketika kekuasaan itu hilang atau dicabut, maka dia tidak bisa melakukan memerintah orang, menyuruh atau melarang seseorang itu. Kenapa? Karena sudah lepas yang namanya kekuasaan itu, sehingga berakibat kepada wewenang juga akan hilang. Bahwa banyak orang memahami bahwa otoritas atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan wewenang adalah sebuah bentuk kekuasaan seseorang atas diri orang lain. Ya, atas diri orang lain. Pada waktu seorang memiliki otoritas, misalnya di dalam lingkungan pekerjaan tertentu, maka kekuasaan menjadi mutlak miliknya. Baik itu kekuasaan untuk ada mengatur, mengontrol, memutuskan, ini ya. Di situ ada bisa menyuruh orang, memerintah orang, sehingga kemudian ada kepatuhan dari wewenang yang diberikan kepadanya. Wewenang memiliki beberapa sifat, bisa kemudian terdapat pada posisi seorang, atau kemudian diterima oleh bawahan, kemudian kekuasaan vertikal dan horizontal. Kekuasaan dan wewenang itu terdapat perbedaan menurut Max Weber. Kekuasaan meliputi kekuatan dan paksaan, dan wewenang merupakan suatu bagian dari kekuasaan. Jadi ketika ada kekuasaan, maka di dalamnya ada wewenang. Wewenang tidak berimplikasi pada kekuatan. Jadi wewenang hanya sebatas wewenang, tapi tidak disebut sebagai sebuah kekuatan. Tapi kekuasaan di dalamnya ada kekuatan. Tetapi lebih mencakup pada penilaian yang tidak menentu pada bagian penerimaan itu. Itu yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang, ya, otoritas. Kemudian pembahasan di sini kemudian kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam pendidikan dalam multikultural, bukan pendidikan multikultural, dalam dunia multikultural, ya. Secara konsep mungkin rekan-rekan sudah memahami apa itu multikulturalisme dan bagaimana kemudian multikultural itu terutama di Indonesia. Oleh karenanya saya hanya menyampaikan sedikit dari beberapa slide ini, bahwa multikulturalisme itu sebagai sebuah konsep sangat fenomenal dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Ya, kalau kita berbicara tentang multikultural berarti multi budaya. Berbicara kan ada berbagai budaya, tidak hanya satu, tidak hanya ras, tidak hanya etnis, tidak hanya agama, gitu kan. Jadi bermacam-macam dari kebudayaan itu sendiri. Dan oleh karenanya ada jenis-jenis multikulturalisme ini, seperti kemudian yang diantaranya adalah ada isolasionis, ada akomodatif berkaitan dengan pengertian atau jenis-jenis multikulturalisme itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan multikulturalisme di kepemimpinan dalam lingkungan multikultural itu? Kalau kepemimpinan dalam multikultural ini lebih ditujukan kepada budaya pemimpin yang mempengaruhi yang berbeda dengan pengikutnya yang dipengaruhi, ya. Maka pemimpin multikultural itu merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi anggota grup yang berbeda budayanya. Jadi kan karena kepemimpinan dalam multikultural, bahwa ingat dalam satu organisasi itu kan memiliki berbagai dimensi. Artinya orangnya juga banyak, cara berpikirnya banyak, cara perspektifnya juga berbeda, cara berpendapatnya juga berbeda, terus memiliki budaya-budaya yang berbeda. Disinilah kemudian bagaimana seorang pemimpin, ya, bisa menyesuaikan diri dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda di lingkungan organisasi itu sendiri. Contoh bagaimana cara memperlakukan anggota yang katakanlah secara budaya berbeda. Jadi kemudian dari proses multikultural itu seorang pemimpin bisa menggunakan pendekatan sesuai dengan karakteristik anggota yang berbeda-beda itu. Tidak bisa kemudian disamakan, digeneralisir, padahal secara karakteristik budaya, secara karakteristik kebiasaan-kebiasaan itu boleh jadi berbeda-beda, sehingga seorang pemimpin harus kemudian memiliki kemampuan ini, sehingga katakanlah boleh jadi kebiasaan yang ada di lingkungan si A itu bagus, tapi boleh jadi kemudian yang di A itu bagus, sehingga
bagi seorang anak buah katakanlah yang B ini tidak baik. Kenapa? Karena memang secara budaya latar belakang itu yang berbeda-beda. Di sini kemudian kita bisa melakukan proses saling mengenalkan antar budaya. Jadi bisa ada akulturasi budaya, ada mengenalkan budaya sehingga kemudian bisa saling memahami antara satu anggota dengan anggota yang lain, sehingga bisa ada saling menghormati, ada saling menghargai, sehingga kondusivitas dalam organisasi itu bisa lebih baik. Itu saya kira sekedar sebagai pengantar. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada moderatornya ya saya persilahkan. Yang Bu Halimah nggak kedengaran, Bu? Halo, cek. Dengar ya? Halo? Bisa? Bisa dengar? Halo? Halo? Nyampe enggak? Halo? Halo? Ya, silakan. Bisa nyampe? Oke. Bisa. Saya sempat tadi membaca ada di slide-nya panjenengan terkait pernyataan Max Weber yang mengatakan bahwasanya ada keterkaitan antara power atau kekuasaan dengan otoritas gitu ya, dengan kewenangan atau wenang. Gini, misal ya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kepemimpinan ada seorang pemimpin dia dipilih atau dibentuk atau dijadikan pemimpin oleh beberapa orang gitu ya, atau atas pilihan beberapa orang, yang mana kemudian pemimpin itu terpilih menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi beliau itu kalau sudah menjadi pemimpin berarti beliau memiliki yang tadi itu, yang menurut pendapatnya Max Weber, yaitu power atau kekuasaan dan otoritas atau wewenang. Tetapi faktanya atau realnya terkadang di luar sana atau di dalam sini mungkin ya, ada seorang pemimpin punya power, dia menjadi penguasa atau pemimpin, tetapi dia tidak punya wewenang atau otoritas. Maksudnya begini, dalam memutuskan sebuah keputusan pastinya, atau dalam memimpin, beliau itu seolah-olah ada yang menunggangi, bahasa apa ya menunggangi? Yang menunggangi, ada yang menunggangi atau ada yang menyupiri gitu kan. Yang ini menunggangi bahasanya, kalau bahasanya dunia politis kan menunggangi si pemimpin tersebut, yang mana yang dalam hal ini tuh bisa merusak atau merusak pendapat Weber yang menyatakan bahwasanya ada seorang pemimpin memiliki power dan otoritas atau punya kekuasaan dan wewenang, tetapi kalau seorang pemimpin dijadikan atau dibentuk itu berdasarkan embel-embel dibentuk oleh orang lain atau dipilih orang lain, yang mana orang lain tersebut itu lebih memiliki kekuasaan, lebih memiliki wewenang daripada atau melebihi dari seorang pemimpin tersebut gitu. Jadi menurut pandangan panjenengan selaku pemateri di mata kuliah ini, saya mohon pencerahannya termasuk dari kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu seperjuangan sekalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi enggak salam, ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup? Silahkan. Silakan Bu Istifadah. Saya Pak Tori. Silakan Pak Gofar. Baik. Ini hari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi atas presentasi yang disampaikan oleh kandidat doktor Bapak Haryanto. Ini luar biasa pada sore hari ini. Di jam-jam perjuangan ini masih semangat sekali. Bisa didengar ya suara saya? Siap Pak, makasih Pak. Ya. Makasih. Sangat Ya. jelas Bapak, monggo. Oke, terima kasih. Oke. Dari apa yang disampaikan tadi, ini sangat menarik sekali. Tatkala saya yang menggelitik di hati saya itu adalah tentang pendidikan kepemimpinan multikultural. Mana di sini berarti multikultural itu multi kan beraneka ragam. Kultural berarti budaya. Nah, kita lihat di negara kita ini memang negara yang amat sangat kompleks dari penduduknya, baik warna kulit, ras, suku, ini kan beraneka ragam. Lah, melihat kondisi yang ada ini, kita lihat sendiri memang hampir menjadi bagian di negara kita ini. Terkadang ada konflik ini, bukan hanya konflik antar suku yang ada di Papua sana, tapi ini ya menjurus juga antar budaya dan bahkan antar pemeluk agama. Seperti kita lihat itu di Solo yang antar agama. Nah, ini kan amat sangat memprihatinkan. Ini keterkaitan dengan materi ini memang perlu kita bahas lah. Kita bahas, kita diskusikan kira-kira hal tersebut. Ini yang salah itu siapa ya Pak? Ini Pak Cori yang salah ini. Sehingga pemeluk agama, terus adanya konflik budaya di daerah gitu. Kira-kira yang disalahkan itu siapa? Ini yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapatkan pencerahan dan gambaran lah dari materi ini. Kira-kira pengimplementasian kepemimpinan multikultural itu seperti apa sih? Pengimplementasiannya sehingga dapat itu tadi adanya apa ini pengimplementasiannya, sehingga sini kalau memang dirujuknya ini ke kepemimpinan, kira-kira kan kepemimpinan yang efektif lah gitu. Kira-kira pengimplementasiannya bagaimana? Terima kasih, mungkin itu dulu dari saya. Oke. Sudah Pak Gopar ya? Sudah Mas, sudah selesai berarti? Oke, langsung dulu saja ditanggapi, silakan. Ya, mungkin nanti Bu, siapa? Bu Kurniatul biasanya inspirasinya nanti setelah ada pemanasan. Bu Halimah dengan power dan otoritas itu kemudian tidak berlaku bagi mereka yang katakanlah kekuasaan dan kewenangannya hilang gitu kan, oleh karena sebab di belakangnya itu muncul kata-kata yang mendukung, siapa memberangkatkan, siapa yang orbitkan kan. Nah, ini yang terjadi taruhlah di negara kita ini kan seperti itu. Jadi beberapa kenapa bisa terjadi? Boleh jadi karena pemimpin itu muncul
ya kemudian dia memiliki tidak bebas, artinya ya ada ini apa namanya pengaruh-pengaruh yang lainnya, seperti di Indonesia kan ada partai politik, di mana kemudian partai politik itu memberikan kos yang besar terhadap apa namanya terhadap dia menjadi seorang pemimpin, sehingga pada akhirnya kemudian dia punya tanggung jawab juga bagaimana mengembalikan kos yang besar itu kepada partai politik. Oleh karenanya sehingga kemudian ada bagi-bagi kekuasaan di situ, ada bagi-bagi kekuasaan, ada bagi-bagi apa ya proyek mungkin dari efek yang dimunculkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin tidak independen, ya. Memang konsekuensi bagi seorang tidak independen sehingga akan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Termasuk juga taruhlah Pak Gopar sebagai seorang pemimpin di tingkat kaprodi, ya. Tapi dia kan punya pimpinan di atasnya. Saya hanya akan menjawab bahwa kepemimpinan itu dibatasi dengan wilayah, gitu aja, wilayah atau tempat di mana dia memimpin. Kalau dia memimpinnya di tingkat katakanlah regional atau lokal, maka tingkat lokal, dia tidak bisa memimpin di tingkat regional, itu kan. Begitu juga seterusnya, kan? Tidak bisa memerintah di tingkat yang lebih tinggi. Jadi berkaitan dengan yang mungkin ditambah dengan rekan-rekan yang berkaitan dengan apa namanya, kenapa kemudian wewenang itu tidak didapatkan bagi seorang pemimpin pendapat, karena dia tidak berangkat atau namanya sebagai pemimpin sebagai seorang yang independen. Contoh, kalau dia kampanye dananya dari mana, kan? Sehingga dari situ kemudian dia dipengaruhi oleh karena dana yang tidak dari diri sendiri itu, dari pihak luar, dari sponsor-sponsor yang tadi, yang kemudian akan berpengaruh, sponsor itu akan menarik, ya, akan menarik kembali terhadap biaya yang sudah dikeluarkan. Itu. Jadi jawaban saya untuk sementara satu, karena dia menjadi pemimpin itu tidak independen sehingga kemudian tidak bebas akan melakukan apapun, termasuk kebijakan-kebijakannya itu pada akhirnya kemudian memperhatikan terhadap kelompoknya terlebih dahulu. Kan banyak kemudian pemimpin itu yang apa namanya yang ketika dia jadi akhirnya kemudian dia hanya memperhatikan kelompoknya. Kalau dalam konteks keindonesiaan katakanlah kita kan apa namanya berkaitan dengan fungsi presiden dan yang lain.